apa sih makna kurban, kan begitu ya. Jadi jangan rebutan akeh-akehan oleh daging, malah isin ya. Nah ini saya tak mengangkat tema tentang hal itu, lebih kepada nilai makna filosofisnya yang saya ambil dari buku Al-Hajj-nya Ali Syariati ya. Beliau memaknai kurban itu adalah simbol pembebasan manusia dari belenggu ego, nafsu, dan keterikatan dunia. Ada beberapa poin. Yang pertama, melepaskan ego duniawi. Jadi Ismail itu kan seorang anak yang dinanti-nanti 90 tahunan, tepatnya 86 kalau tidak salah. Nggih, kirang langkung 90 tahunan dinanti-nanti seorang ayah, ya tentunya bersama ibunya. 90 tahun urung duwe anak, sekali duwe anak kok malah kon disembelih, kan rasanya bagaimana? Tentu kita orang tua merasakan, nggih. Lah ini sebagai simbol bagaimana kita melepaskan kecintaan kita terhadap makhluk, terhadap bahkan anak sendiri, bahkan terhadap pasangan kita sendiri, itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah semata. Maka sangat naif, sangat rasanya kok lucu, membagongkan kata anak-anak sekarang, kalau kita Idul Adha kok menjadi ajang kerakusan kita, ketamakan kita. Kan lucu nggih? Lucu sekali. Kalau bisa kita berkurban, bukan malah nggih daging, kira-kira seperti itu. Karena yang kita lawan, yang kita harus lepaskan, harus kita sembelih itu adalah ego keduniawian kita. Ismail secara bahasa kan isma itu kan mendengar, il itu Allah. Jadi mendengar apa yang diperintahkan Allah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian beliau Ali Syariati juga menyampaikan adalah simbol ketundukan total. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan manusia untuk mengalahkan keraguan akal dan nafsu dengan kepasrahan total kepada Allah. Lah, sudah sejauh mana kita memasrahkan diri kita secara total? Ada bahasannya di bab berislam, beriman, dan bertakwa. Nah sekarang kita membahas berislam dulu. Islam itu kan berserah, memasrahkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya. Yang namanya sepenuhnya berarti nopo mawon, kabeh hidup mati kita serahkan sama Allah. Jangan karena pikiran kita sehingga kita mengalahkan kehendaknya Allah. Dan sekarang sudah terlalu banyak, mungkin juga termasuk diri kita, nek pikiran lagi mumet, biasanya cok nggugu solusi-solusi yang keluar dari otak kita sendiri. Betul apa? Betul. Betul. Udah, kalau menghadapi masalah katakan dulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan kepada Allah. Karena sesungguhnya inna ma'al usri yusra. Ketika Allah turunkan masalah, ya kepusingan lah, singkatnya begitu, kesulitan, itu berbarengan dengan hal yang mudah, yang baik, pasti. Nah ketauhidan kita itu nilainya pasti, ndak mungkin enggak. Misal kemarin, ya ini karena butuh contoh ya. Saya dulu minta uang sekitar 1 miliaran lah ke Allah, bukan ke makhluk. Saya minta Allah, ya Allah berikanlah uang 1 miliar. Gua apa gong? Buat beli ambulan. Inyong kepengen berbakti, memberi, berkontribusi kepada desa di mana saya tumbuh di sana. Alhamdulillah Allah ijabah. Jebule ora oleh duit. Lah ora oleh duit kok diijabah. Iya diijabah, maksudnya kita kan minta 1 miliar nggo tuku mobil ambulan. Ya ora usah nyekeli duit, tenang bae. Ora usah nyekeli duit. Tapi anak ambulane. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dimudahkan Allah. Yang penting kepala kecil kita ini jangan menghalangi kebesarannya Allah. Seringkali otak kita kecil, pengetahuan kita sempit, mengalahkan kehendaknya
Allah. Jadi biarin, pasrahin saja kersane panjenengan Gusti. Bagaimana caranya? Yang jelas engkau ala kulli syai'in qadir. Engkau lah yang berkuasa atas semua takdir-takdir itu. Slow saja, relax. Alhamdulillah ternyata mungkin juga lebih Allah kasih. Wong wis jalan 6 tahun ini, pelayanan terus jalan. Insya Allah juga tidak ada kendala-kendala yang berarti. Jadi kayaknya lebih lah sekang sing tek jaluk mau. Nah, maka ketika kita jaluk ke Allah, jangan membatasi dengan otak kita. Lah hari ini saya minta dukungannya untuk ini rekan-rekan NA, saya sedang berdoa jaluk duit 10 miliar. Lah Allah kan maha kaya ya. 10 miliar banyak apa enggak? Semending kalau dihadapkan ke Allah. 10 miliar kue 10.000 juta, ya kan? Akeh apa semending? Akeh. Kalau dikasih 10 miliar urusan dunianya selesai apa enggak? Enggak juga. Lo jere wis akeh. Kurang baik. Ya, berarti 10 miliar tidak banyak. Juga tidak sedikit. Yang penting go ngapane gitu ya. Makanya saya minta dukungan ini rekan-rekan NA, inyong lagi njaluk duit 10 miliar. Nggo apa Gung? Nggak tumbas kandang sapi, nggak tumbas kandang wedus, nopo kandang ayam. Nggo ngapa? Repot-repot gawe ni kandang, tukoni kandang. Kulo kok sering rada ngrentes Gusti nek ningali hamba panjenengan ketika lahiran bar babaran kok langsung nyambut gawe, ora ditunggoni bojone, kulo cok melas, terus kepengin nyangoni nyong kaya kue ngonin donga. Ada orang tua banyak ya Allah, keningnya pada mengkerut-mengkerut, merga mikirna sekolah anak, nyong kepengin nyekolah anak kayak gitu. Dari kandang-kandang itu mungkin juga kita beli kebun-kebun sawit atau kopi, kita beli yang mari demi Allah hanya untuk mengejar ridhonya Allah. Pokoknya kepengin menjadi khalifatu fil ard. Khalifah fil ard itu kan mengatur, mengelola, bukan menghabisi, bukan mengeksploitasi untuk kepentingan pribadi. Insya Allah nek wong Losari duwe 10 kapling sawit kan anu nggone wong Losari ya, bukan untuk pribadi. Jadi kita memperhatikan skala prioritas. Orang sakit, ayo kita obati. Jangan pulang lihat orang sakit, ya Allah nyong rata yang apa-apa. Itu kan menyakitkan, begitu. Jadi hal yang paling menyakitkan menurut saya bukan orang itu ngomongin kita, bukan orang itu memfitnah kita, tapi saya lebih sakit ketika teman sakit ora tayang nulungi. Itu menyakitkan itu. Atau melihat anak-anak yang mungkin kurang beruntung, nggak bisa sekolah dan dipekerjakan orang tuanya, ngamen nang perapatan dalan dan seterusnya gitu. Lah maka mudah-mudahan di momen yang membahagiakan ini saya mengajak rekan-rekan NA ngamini dongane nyong. Kita semualah bareng-bareng jaluk 10 miliar. Gitu ya. Dan insya Allah Allah ijabah, insya Allah. Nah, kemudian kalau kita udah tunduk pasrah sama Allah, ya kita serahkan sama Allah ya. Jadi dari sini saja sudah kita insya Allah membuang ego dunia kita. Membuang ego dunia kita. Kemudian segala sesuatu yang kita cintai juga kita kembalikan saja ke Allah. Jadi uripe enteng. Yang sering saya sampaikan ayat favorit saya surat Yunus. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kepengen jadi kekasih Allah apa tidak? Kurang semangat. Kepengen? Waliullah itu kan hamba Allah yang terpilih. Ya mungkin yang terpilih ya kita bisa kategorikan mungkin para nabi, mungkin para alim ulama,
Nah, kepengin apa ndak kita? Pengen. Nah, saya kepengin banget, orang kur kepengin tok. La khaufun alaihim itu dan nikmatnya luar biasa. Khauf itu kan takut, khawatir. Seberapa sering kita khawatir dalam hidup ini? Nek dihitung misal setahun inilah, ini kan bulan Mei ya. Khawatirnya pun ping pinten. Unggal dina khawatir, berarti urung ya. Berarti kita kan nggak kenal Allah. Allah itu Robun. Robun itu artinya apa? Robbul alamin misal. Lah Robbun itu apa? Kan kita sering alhamdulillahi robbil alamin. Lah Robbun itu apa? Rob. Nah ya misal ya sambung-sambung dengan alhamdulillah kaya-kayanya artinya apa? Robbul alamin. Alhamdulillahi robbil alamin. Segala puji bagi Allah. Terus apa ya? Apa? Tuhan semesta alam. Yang kita kenal begitu. Tuhan semesta alam. Lah Tuhan artinya apa? Iya, nama Tuhannya Allah. Lah Tuhan ini apa artinya? Ilah. Ilah itu apa artinya? Ilah. Dereng ngertos nggih? Dereng. Kesalahan kita atau kesalahan orang tua atau kesalahan lingkungan kita hidup di Losari. Ya, tadi saya menyampaikan baru saja untuk mendidik anak-anak ya. Sebetulnya kan ini tingkat ibtidaiyah, anak-anak ini pelajaran anak-anak. Ilah itu zat, angel ngene diomongna Tuhan. Lah Tuhan bae orang ngerti artinya Tuhan kan kita. Tuhan ya sing disembah urung karuan tukur disembah tok. Tuhan juga menguasai kita. Tuhan juga memberi rezeki kita. Berarti Tuhan apa? Ya ilah, zat, angel nggak menerjemahna gitu ya. Tapi begini, Robun. Robun itu sifat Allah yang memelihara. Robbul alamin berarti Allah itu memelihara sekalian alam ini. Bahkan daun kering yang masih nempel di pohon tidak akan pernah jatuh tanpa izin Allah. Lah itulah kekuasaan Allah. Allah Maha berkuasa. Lah saya tadi menyampaikan, yuk kenal Allah. Seberapa sih kita mengenal Allah? Begitu. Kalau kita nggak kenal Allah ya memang galauan. Sifatnya galau, semending galau, apa-apa galau. Lah keislaman kita kan jadi dipertanyakan bahkan sampai usia kita sekarang. Begitu loh. Sampun mangertos sampai sini. Keislaman kita itu sampai mana itu kita udah tahu apa belum? Berislam itu kan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Lah kok kita nggak kenal Allah, kan lucu. Lah miki jere sok khawatir, berarti orang percaya marang Gusti Allah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Rozak. Nek memang miki jere khawatire orang bisa nyangoni bocah. Allah Maha Rozak. Bisa jadi temenan kiye anaknya sekolah ora teyeng nyangoni. Ndak usah khawatir. Bisa jadi ini sama seperti kekhawatiran saya tempo dulu. Mulane nyong dadi sering cerita kayak kiye, merga anu nyong lami daripada ngomong nawong, ngomong na awake dewek. Nah, ndo gawe kan ini kan larinya. Ndo gawe. Beda baik ya. Memang ada hukum sawang sinawang. Pentingnya apa untuk diri kita? Jebule saya menelusuri sawang sinawang pentingnya apa ngonyong, jebule babar blas ora penting. Ayo muhasabahnya itu ke sini bukan ke sana. Ke sini, ini lebih berarti begitu. Orang sudah cerita. Jadi apapun kekhawatirannya, kalau kita percaya Allah Maha Rob, memelihara, udah pasti baik, pasti. Ya, manakala saya ndak punya cerita baiklah.
Manakala saya tidak punya uang, ya saya serahkan sama Allah. Bojoku ya wis manut bae wong udah berjalan waktu. Kelas 2 itu saya sudah tidak bisa daftar ulang anak saya di pondok ya. Saya tidak bisa daftar ulang di kelas 2. Akhirnya MTS SMP. Lah akhirnya harta yang sekiranya ada di duit cepat tinggal satu-satunya mobil. Didol bae mobilnya didol bae. Ya nanti dengerin dulu. La yukallifullah nafsan ila wus'aha. Ya, tidaklah mungkin beban misal inyong ngangkat barbel 100 kilo ora kuat, ora mungkin inyong ngangkat sing 100 kilo, mesti nggolet sing ya 5 kilo misal. Pun demikian, makanya didengarkan dulu aja ndo gawe. Saat itu ya wis beda ya kenang kok terungokna disit. Ketika saya sudah ndak punya ya tinggal mobil itu, akhirnya saya jual. Mobil itu saya modif, ya saya perbaiki sampai saya nyaman, itu 21 juta. Tekdol sepira-pirane payu 20 juta. Ya tuna, ikan tuna pokoknya. Ya. Tapi demi anak kan begitu orang tua ya, demi anak. Alhamdulillah deal 20 juta. Dicicil ping telu. Dicicil maning lah jan. Daripada delisi ngena engko nyong kena riba maning, mboten napa-napa panjenengan mawon gadah arto pinten. Hajat saya itu daftar ulang 6 sekian juta. Ya 7 juta. Ya 7 juta disit ya Mas. Nggih, ndak apa-apa. Berarti rezekine bocah. Nyong berhusnudon saja udah. Arep tuna, arep paus bodoh-bodoh lah. Gitu. Saya terima 7 juta, saya daftarkan ulang anak saya. Jeleng. Nek anakmu metek engkau pikir keri, kan anak Gusti Allah begitu. Nah, ketika saya serahkan uang ini ke istri, berarti dewe kesoran duwe apa-apa ya. Alhamdulillah, berarti sebentar lagi kita akan menjumpai sebuah kesadaran tertinggi. Kita nggak punya apa-apa, hanya punya Allah. Jebule plong banget ya Allah. Bojoku ya melongodok. Iya alhamdulillah betul, kita nggak punya apa-apa lah, punya apa sih? Kok ya bagus temen duwe ini duwe itu. Kalau nggak ada kemudahan Allah, kita nggak punya ini itu. Paham? Oke, lanjut. Ternyata uang itu juga cepat rampung. Misal berapa sih syariahnya itu saya lupa. Pokoknya saya 500-an punjul lah karo jajan dan seterusnya ya. Paling enggak 2 jutaan gitu. Berarti nyong kan duit 14 juta sisanya ya. Maaf 7 juta. Ya 13, enggak nyampe 14. Berarti pirang bulan nggo nyanguni anak. Setahun bae kurang lah, jawabannya persis seperti itu. Kelas 3 saya sudah ndak bisa apa-apa. Ora duwe apa-apa, dan dari situ kebetulan karena mama kami sedang sakit kena kanker payudara ya. Lah ini kita berdoalah dijauhkan dari penyakit itu. Itu kan harus pulang saya. Nyong ora izin ke maring bojo, tapi ora apa-apa lah. Kita di Kalimantan, saya galau ini kayaknya nyong kudu balik lah. Narik berkase arum paling ora ya tek sekolah kena nang SMP gitu atau di mana, atau ndak sekolah juga ndak apa-apa. Saya udah pasrah seperti itu. Qadarullah. Tadi kok gelendengan ki aku ora teh yang bayar sekolah. Nang masjid bae ya gitu. Wis macem-macem. Lah alhamdulillah anak rama paman sing ya perhatian begitu. Ngebel yayasan. Akhirnya oleh bea siswa do gawe sedulure pada suki. Saya sudah nebak hal itu. Ada pondok yang namanya
orang duwe gedung. Tapi Masya Allah di sana tertampung 35 santri ya. 35 santri. Iya. Istrinya kemarin sakit, jebule orang duwe BPJS. Tapi Masya Allah di grup banyak sekali umat yang tidak mau Ustadz menangani kesulitannya sendiri. Ana sing 5 juta, ana yang juta 400 dan seterusnya. Duitnya Ustadz ora payu. Kalian kok indo gawe bae lah. Serahin saja, pasrah total sama Allah. Allah akan mudahkan. Kayak Mbak Tuge bewingi ya suka dewek tilik maring rumah sakit tanggune nyumbang. Itu Allah yuqalibul qulub. Allah itu bolak-balik kalbu kita. Wis ora usah khawatir kayak orang duwe rob aja. Gitu ya. Aja ndo gawe agung, ndo gawe kae, enggak usah. Yang penting diperbaiki kan sininya. Kita muhasabah itu bukan introspeksi wong liya, digaji orang geleman. Introspeksi sini aja, gitu ya. Sehingga insya Allah kita akan mendapatkan predikat waliullah. Kalau sudah mendapatkan predikat waliullah, Allah angkat tuh la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kepenak kepora nek orang duwe wedi, orang duwe khawatir, tenang. Sedih ya ora tahu sedih wis kepenak. Kira-kira nyaman apa ndak? Nah itu nikmatnya iman itu, ya Allah ya Rob. Sing glatak duit bae sing dikira memberi ketenangan. Ora usah pada glatak duit bae wis. Secukupnya saja. Cuma kan kita nggak pernah cukup. Nah itu yang menjadi masalah ganda. Wis golek duit angel ora tahu cukup. Berbaik kepada kan gitu jadinya. Saya itu udah lama sekali nggak megang duit. Kelalen rasanya kayak ngapa nyekel duit. Iyalah wis udahlah lupain gitu. Ya artinya tetap kita ikhtiar ya. Tapi jangan kemudian, lah ini kan juga salah konsep kita. Ikhtiar nggolet duit, ini salah lagi. Salah nek wong beriman. Dengarkan secara seksama ya. Aja ndo gawe maning ya. Ikhtiar itu inna fil harokati barokah. Jadi ketika kita bekerja, bergerak, itu kita sadari karena di dalamnya berkah. Saya pernah ketemu seorang guru honorer, ngertos nggih? Yang digaji 350 nunggu 6 bulan, nunggu 4 bulan. Masya Allah. Dugal nyong nek kelingan mrono. Guru honorer nampak 350.000. Ngertos nggih 350.000. Udah 7 juta udah. Itu harus nunggu 4 bulan, nunggu sekang dana pemerintah, provinsi apa-apalah. Tapi Masya Allah di penyeberangan di Kalimantan itu kan sungai itu kan vital ya sebagai transportasi. Orang duit jembatan pada lagi-lagi ya pemerintah lagi nih. Di perahu ya kepenaknya ngomongnya perahu lah ya, perahu tongkang lah itu. Saya lihat seorang pria pakai seragam coklat kayak nggawa tempat makan anak kecil itu. Saya seneng, Masya Allah, bekal ya. Dari mana? Oh ngajar di sana gitulah. Singkat kata, akhirnya curhat, ngobrol bukan curhat, ngobrol ngalor ngidul, aslinya jebule wong Jawa. Wih jauh. Hanya untuk mengabdi. Iya, Masya Allah, berarti pengabdian ini luar biasa. Pengabdian itu nilainya luar biasa lah. Singkat kata, ngobrol persoalan-persoalan kayak tadi itu, ini yang bingung.
Si 350 patang bulan lah unggal dinane si mangan apa terus nggon numpak perahu ki kan ya bayar lah priwe jajal dipikir 350.000. Saya ndak bisa mikir juga sama ki nggone mentreng-mentreng priwe ya. Udahlah ndak masuk akal udah. Ala ya mbo pokoknya 350.000 baline ya anu mandan sore wis arep kerja apa wis kesel gitu kan. Sebut saja dia punya pekerjaan, iya wis tambahannya pira ya alah ya bisa dihitung. Iya, jadi saya pening ini isi priwe. Katanya beliau sudah lebih dari 2 tahun di situ. Ya jenengan betah, ya betah mas, dilapai. Beliau bahasa dilapai. Oh nggih. Belum, beliau bujang. Untung ya, ndo gawe sih bu, bujang, ndo gawe maning. Lah yang saya belajar dari kasus ini, dari kesempatan ini saya, masya Allah, iya engkau rozak, engkau maha memberi rizki, dilalaya cukup baik, dan bahkan, loh, bali besi mas, maksudnya ini ngore tegel 350.000 sih kanggo apa gitu, aduh bali besi mboten lah mas, wong pun carane dia merasa ini takdirnya harus dijalani, saya di sini malah merasa lebih bermanfaat kayak gitu, jadi dia nyaman di situ. 350.000 gawe nyaman, pusing saya. Sing 3 juta bingung, sing 4 juta ya mumet. Itu 350.000 di mana? Karena ternyata kan Allah yang maha memberi kecukupan kepada hambanya. Dari banyaknya peristiwa itulah yang kemudian masa kau wedi baling umah cicilan itu sih kata ya Allah baling umah engkau tak cicil kan mestinya Gusti Allah ngendikannya begitu. Yakin apa ndak sampai sini? Wis wani berislam apa urung? Wis semene tuane kok Islam bae ora jejeg. Kan gitu ya. Yuk kita berislam gitu. Ayo pasrah. Gitu temanya ya. Lah inilah yang kemudian tersirat dari makna kurban. Terus kemudian yang ketiga ini memiliki nilai pembebasan sosial. Daging kurban itu bukan sekedar simbol ritual, melainkan untuk membangun solidaritas, rasa keadilan kita hadirkan, kemudian pembebasan kaum lemah dari penindasan. Makanya makosid syariahnya yang namanya kurban itu qiyamal linnas. Artinya apa? Kebangkitan manusia, mensejahterakan manusia. Muhammadiyah masuk Losari 1930. Berarti kalau sekarang 2026 sudah berapa tahun? Akeh tahun, 96 tahun. Nek Hijriah mungkin 97 tahun. Qiyamal linnas apa belum? Belum, karena yang semuanya menjadi tamak, njaluke sing paling akeh, oleh paling akeh. Ora mungkin qiyamal linnas. Makanya ya mohon maaf untuk tahun ini lazismu al-bari, berlepas diri. Ini kayaknya jauh deh panggang dari api begitu. Berselisih enggak ada perselisihan. Hanya kami kok pada akhirnya menyetujui apa yang sudah diprogramkan lazismu. Udah deh, larikan aja ke rendangmu. Kalau kepengen delung sapi ini sing disembelih, ada program kumismu. Tepat semua sudah jadinya. Rendangmu insya Allah kemarin ke Sumatera Barat, ke Aceh, tempat-tempat bencana. Karena memang tujuannya qiyamal linnas. Begitu nggih? Fatwa terbarunya alhamdulillah tahun ini sudah realisasi. Kewajiban dam yang harus ditandangi oleh para haji kita, kan haji kita kan haji tamatuk. Tamatuk itu harus bayar denda, dam namanya. Lah itu yang membedakan untuk kita ketahui bersama. Kurban itu ada 2 jenis.
Dam ini untuk haji, udhiyah itu untuk kita-kita yang nggak melaksanakan haji. Dam itu kan penyembelihannya hukum asalnya di Mekah sana. Tapi dengan fatwa ini mempertimbangkan banyak hal, pemerintah Saudi juga membolehkan. Alhamdulillah tahun ini realisasi. Jadi fatwanya dam boleh disembelih di tempat asal jamaah haji. Begitu. Alhamdulillah tahun ini realisasi. Lazismu daerah juga sudah melaksanakan hal itu. Jadi yang menangani lazismu daerah. Sehingga kemanfaatannya jadi lebih ini merata. Jajal bae 1,5 juta jamaah haji. Kalau nyembelih di sana pirang liter getihe kowe. Kan ini lingkungan itu kan juga harus dilindungi. Ojo dialiri getih pirang liter. Kalau satu kambing itu berapa liter darah ndean-ndeane? 5 liter ada, nek ping 1,5 juta berapa itu? Oke. Yang jelas harus dipikirkan itu lingkungannya priwe, nggo nyembelih 1.500 wedhus. Ya nek wedhus kabeh. Iya lah, ya wis. Maka ini masuknya ke ranah fikih kontemporer. Begitu ya. Jelas clear? Nek ngomong moni Muhammadiyah, nek arep haji dame di tanah air, di tempat asal. Itu fatwa. Kalau wong Muhammadiyah kurbannya apa? Rendangmu atau kumismu. Tapi kalau kumismu kita prioritasnya kurban miskin Muhammadiyah. Berarti tempat korbannya langsung disembelih nenggone kawasane orang-orang yang belum mampu. Ya, maka mari yang perlu kita sembelih itu sebetulnya satu tentang ego dunia. Yang kedua ketundukan total, pasrah total. Yang ketiga pembebasan sosial. Bagaimana kita di dunia hidup menjadi khalifah Allah. Khalifah Allah seperti apa? Ya terus mengganti. Misal pemelihara ini baik, ini orangnya, mengelola ini baik, ini orangnya. Ayo kita cari penggantinya siapa? Lah itu khalifah, berganti kayak gitu. Paham nggih? Ya, kira-kira seperti itu. Ini udah mau jam 3 nggih. Oke.